satu itu eh, mampu menginternalisasi sikap profesional, bertanggung jawab, berintegritas, berpikir kritis secara mandiri dan berkelompok, adaptif dan dalam praktik asuhan gizi, penyelenggaraan makanan, penelitian gizi terapan, dan nutripreneurship sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, norma hukum, dan etika profesi. Mohon titip untuk 124 mahasiswa kami, Bapak Ibu, tidak semuanya mungkin memiliki etika yang bagus gitu ya. Artinya eh, eh, kadang-kadang belum sesuai dengan harapan. Saya mohon nanti dibimbing nggih terkait dengan ini gitu ya. Kalau memang ada kesalahan, kekeliruan, mohon mungkin nanti diingatkan gitu ya. Mungkin kalau anak-anak kita sedang menghadapi generasi Z nggih, generasi strawberry gitu ya. Jadi mohon mohon ngapunten kalau seandainya nanti banyak apa ya drama-drama gitu ya. Tapi kami sangat siap, adik-adik juga harus siap bahwa apapun nilai-nilai yang bisa diambil, nilai-nilai baik yang bisa diambil di rumah sakit itu memang harus benar-benar dipenuhi nilai-nilai tersebut. Ya karena memang itu ada di CPL. Adik-adik memang harus benar-benar beretika gitu ya, bertanggung jawab profesional dalam nanti melakukan asuhan gizi gitu ya, terutama ya secara mandiri maupun berkelompok. Kemudian yang kelima, mampu melakukan asuhan gizi secara komprehensif dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara tepat gitu ya. Kemudian berdasarkan ilmu gizi dasar, biomedik dan gizi klinis. Jadi ini memang gongnya yang di MAGK adalah memang AGD, asuhan gizi dietetiknya ini memang adik-adik dituntut untuk kompetensi ini juga bisa terpenuhi gitu pada saat adik-adik melakukan magang MAGK. Seperti itu. Kira-kira mungkin demikian. Mungkin sambutan dari saya. Mohon maaf. Saya berharap Bapak Ibu agar acara ini dapat berjalan dengan lancar ya, sampai nanti 3 bulan ke depan gitu ya. Juga kegiatan proses magang juga harapannya tidak malah membebani gitu nggih Bapak Ibu, tapi nanti juga adik-adik bisa belajar, meringankan beban Bapak Ibu tentunya itu yang kami harapkan itu adalah itu gitu ya. Dan mudah-mudahan berjalan sukses dan kita semua dapat memperoleh manfaat yang maksimal gitu ya dari kegiatan ini. Mungkin cukup sekian dari saya Bapak Ibu. Terima kasih atas kerawuhannya gitu ya, atas berkenannya hadir. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam. moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Alenia atas sambutannya. Untuk berikutnya acara inti yaitu penyampaian persamaan persepsi oleh Koordinator Magang Ibu Miftahul Jana SGZ MGC kepada Ibu Miftahul kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Desya atas kesempatannya. Sebelumnya saya hormati Ibu Alinia Dwi Elisanti selaku Koordinator Program Studi Gizi Klinik. Kemudian kepada Ibu Desya juga selaku MC dan tim magang juga. Kemudian kepada Bapak Ibu Clinical Instructor atau pembimbing praktisi dari rumah sakit. Kepada Bapak Ibu Diklat barangkali ada yang ikut hadir. Terima kasih banyak atas kerawuhannya ke dalam Zoom meeting untuk melakukan persamaan persepsi terkait dengan magang mahasiswa di rumah sakit tempat Bapak Ibu bekerja. Mohon izin untuk share screen. Mungkin sebelum masuk ke terkait dengan magang MSPM dan MAGK-nya, mungkin sedikit terkait dengan Politeknik Negeri Jember serta terkait dengan magang di Prodi Gizi Klinik Polisi secara umum. Ya. Ini mungkin Bapak Ibu terkait dengan Police, ya di sini terkadang itu kan Police itu sering dikira Poltekkes Jember nggih. Nah, ini mungkin sekaligus mempromosikan ya bahwa kalau untuk Politeknik Negeri Jember itu memang perguruan tinggi vokasi, namun
berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi gitu. Kemudian, Tambahan Bu MJ. oh nggih, monggo Bu. Nggih. Nyambut nggih Bapak Ibu ngapunten tadi belum sempat saya sampaikan bahwa prodi gizi klinik Politeknik Negeri Jember ini adalah satu-satunya prodi gizi vokasi yang ada di Kementerian Kesehatan se-Indonesia. Jadi memang kami itu sendirian, Bu. Cuman kami sudah bergabung di Asosiasi Perguruan Tinggi Vokasi Gizi Indonesia bersama dengan semua Bapak pemegang ini ya di Kementerian Kesehatan gitu ya dan beberapa eh, universitas swasta. Jadi sekitar ada 58 yang sudah bergabung di Asosiasi Perguruan Tinggi Vokasi Gizi Indonesia. Mungkin itu saja memang karena kami sendiri gitu ya dan insya Allah kami sudah mengadop sekitar 60% kurikulum AIDVOGI Bapak Ibu, kurikulum KPT ya, kurikulum perguruan tinggi yang dari Kementerian Kesehatan. Itu aja mungkin, monggo bisa dilanjut Bu MJ. Terima kasih Bu Alin. Nih, soalnya terkadang sering keliru dikira Poltekkes nggih. Oke. Nah, kemudian untuk Poli C itu sendiri sesuai dengan peraturan Presiden dan peraturan dari Menteri Pendidikan Dikti Saintek ya bahwa untuk pendidikan vokasi memang diminta untuk tidak diminta ya, tapi diwajibkan untuk melakukan magang ya karena memang nanti mahasiswa yang dihasilkan harapannya itu kan memiliki keterampilan yang lebih kalau dibandingkan dengan pendidikan tinggi yang akademis. Hmm. Kemudian ini untuk tujuan magang mahasiswa di sini adalah untuk menumbuh kembangkan karakter dan budaya kerja profesional bagi mahasiswa, meningkatkan kompetensi dan relevansi lulusan perguruan tinggi yang sesuai dengan capaian pembelajaran serta kebutuhan dari Dudika. Dalam hal ini adalah rumah sakit, kemudian menjaga mutu dan efektivitas penyelenggaraan magang mahasiswa serta menyiapkan kemandirian mahasiswa untuk bekerja dan atau berwirausaha. Jadi harapannya setelah magang ini adik-adik mahasiswa jadi lebih untuk siap kerja. Oh ya, mungkin kalau untuk istilah ya, beberapa rumah sakit mungkin menggunakan istilah PKL kayak seperti itu. Nah, hanya saja kalau di institusi kami itu dari kementerian itu memang diminta untuk menggunakan istilah magang mahasiswa. Seperti itu. Jadi mungkin di segala pedoman, persuratan, dan sebagainya kami menggunakan istilah magang mahasiswa. Karena memang dari instruksi dari kementerian diminta menggunakan istilah tersebut. Gitu. Kalau dari Kementerian Dikti Saintek memang disampaikan bahwa kalau untuk PKL itu untuk yang SMA ya di tingkat SMK kalau sudah mahasiswa menggunakan istilah magang mahasiswa. Kemudian untuk jenis magang mahasiswa, di sini ada dua jenis, yaitu ada magang wajib dan magang merdeka. Ya, kalau di sini ada di Prodi Gizi Klinik ada magang wajib, di sini ngapunten ini kurang satu saya nulisnya ternyata. Ya, ada magang manajemen program intervensi gizi. Di sini adik-adik itu melakukan intervensi gizi di puskesmas dan di desa. Kebetulan sudah dilakukan. Dan kemudian setelah itu ada magang manajemen sistem penyelenggaraan makanan dan magang manajemen asuhan gizi klinik. Nah, itu dilakukan di rumah sakit eh, yang nanti akan dilakukan di rumah sakit tempat Bapak Ibu. Kemudian ada juga magang merdeka. Magang merdeka itu yang magang MSIP yang dari kementerian seperti itu. Ya, MBKM. MBKM. Kemudian ini untuk syarat peserta magang mahasiswa. Di sini harus menjadi mahasiswa aktif di Poli C, kemudian mendapat persetujuan orang tua wali serta dosen pembimbing akademik, tidak sedang dalam masa cuti, kemudian berbadan dan berjiwa sehat, ya. Nanti akan kami kirimkan juga kepada Bapak Ibu terkait dengan surat kesehatan fisik dan psikologis. Ya, kebetulan di prodi kami sebelum adik-adik ditempatkan di rumah sakit memang kami minta untuk screening psikologi. Jadi mungkin nanti ada beberapa adik-adik yang perlu pendampingan psikologi nanti akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu CI. Ada 7 kalau nggak salah Bu MJ. Oke, ada 7 anak yang dari hasil keterangan itu perlu pendampingan psikologi.
Tapi harapannya sih walaupun eh, ada keterangan perlu pendampingan psikologi sih harapan kami sih adik-adik tetap dapat mengikuti magang ini hingga tuntas seperti itu. Kemudian memiliki asuransi kesehatan yang aktif, terus memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh mitra penyelenggara magang. Barangkali di beberapa rumah sakit itu kan memang ada persyaratan-persyaratan tertentu. Nah, nanti kami akan mengikuti dari rumah sakit tersebut. Terus untuk pelaksanaan magang tidak wajib, mahasiswa telah memenuhi minimal sesuai dengan ketetapan program studi. Nah, kemudian ini terkait dengan pemetaan magang dalam struktur kurikulum. Di sini untuk beban SKS magang mahasiswa itu adalah 20 SKS atau setara 900 jam atau setara dengan 1 semester. Dan dari 20 SKS itu dibagi menjadi 3 magang tadi. Untuk magang MPIG itu 6 SKS, magang MSPM 8 SKS, dan magang MAGK 8 SKS. Itu. Dan dari beban SKS tersebut, jika dikonversi ke hari dan jam kerja, di sini setara, jika 6 hari kerja itu dengan durasi 5 bulan, jika untuk 5 hari kerja itu durasi 5,5 bulan atau 8 jam per hari, kurang lebih seperti itu. Tapi ini untuk keseluruhan magang. Nah, untuk perlindungan untuk adik-adik mahasiswa di sini, ini mengacu dari pedoman magang polisi secara umum, nggih, Bapak Ibu. Dan dari polisi juga mengacu pada pedoman magang dari kementerian. Mungkin nanti ada beberapa hal yang kurang relevan ketika diimplementasikan untuk magang di rumah sakit. Ya, misalkan di sini itu ada fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja di tempat magang mahasiswa, kemudian fasilitas tempat tinggal yang layak. Ya, memang kalau di jurusan lain itu beberapa perusahaan itu menyediakan tempat tinggal. Cuman kan kalau di rumah sakit kan tidak dapat ya. Jadi di sini pemastian peserta magang mahasiswa tinggal di tempat tinggal yang layak. Jadi hanya memastikan bahwa adik-adik mahasiswa itu tinggal di tempat yang layak. Kemudian asuransi kecelakaan, kesehatan, dan kematian. Nah, mungkin beberapa rumah sakit juga sudah menginformasikan diminta untuk BPJS Ketenagakerjaan. Terus pencegahan kekerasan, baik kekerasan fisik, psikologis, seksual, verbal, nonverbal, daring, dan jenis kekerasan lainnya. Nah, kemudian mungkin nanti ini juga kami mohon bantuan untuk Bapak Ibu CI eh, terkait dengan hal tersebut. Kemudian penanganan permasalahan selama pelaksanaan magang mahasiswa, pengaturan jam magang mahasiswa, serta di sini ada uang saku, meliputi biaya transportasi, uang makan, dan insentif magang mahasiswa. Mungkin ini yang kurang relevan untuk magang di rumah sakit. Jadi karena ini mengacu pada pedoman polisi secara umum, kalau di beberapa perusahaan kan ada yang memberikan uang saku seperti itu. Jadi ini makanya kami tuliskan disesuaikan dengan mitra penyelenggara magang ya karena. Dan sama suara nih. Enggak ada apa dikecilkan malu. Oh ya. Terus kemudian untuk pelaporan magang, nanti untuk adik-adik mahasiswa akan mengisi logbook atau aktivitas mahasiswa. Nanti di setiap logbook tersebut juga diminta untuk Bapak Ibu CM berikan tanda tangan yang menunjukkan bahwa memang benar adik mahasiswa tersebut itu melakukan aktivitas yang dituliskan di logbook. Kemudian ada laporan perkembangan dan laporan akhir. Untuk laporan perkembangan itu sendiri memang dari kami diminta untuk mengirimkan, jadi mungkin di tengah-tengah magang nanti adik-adik mahasiswa akan diminta untuk mengirimkan bagaimana terkait dengan perkembangan magangnya. Kemudian ada laporan akhir, ya, laporan akhir nanti dikumpulkan ketika adik-adik sudah selesai semuanya, setelah selesai presentasi dan sudah di ACC juga atau disetujui juga oleh Bapak Ibu CI dan oleh dosen pembimbing di sini. Mbak Win. Ya Allah. Ya Allah. Karo guru iki tak cilik tak berbeki wong. Kemudian terkait dengan ketentuan kelulusan di sini untuk adik-adik mahasiswa wajib mengumpulkan laporan magang yang telah disetujui dosen pembimbing magang, pembimbing praktisi, dan ketua jurusan. Mohon maaf Bapak Ibu jika
di pedoman atau mungkin di beberapa hal saya juga menuliskan pembimbing praktisi seperti itu. Jadi pembimbing praktisi itu sebenarnya sama dengan CI, Clinical Instructor. Oke. Karena ini mengikuti dari yang pedoman kementerian itu pembimbing praktisi, jadi kami mengikuti seperti itu. Tapi sebenarnya sama dengan Clinical Instructor. Kemudian adik-adik juga wajib mengumpulkan kelengkapan administrasi magang termasuk bukti konsultasi dan logbook. Nah, Ya. untuk sanksi untuk adik-adik mahasiswa di sini kehadiran di lokasi magang itu wajib 100%. Dan misalkan ada yang izin, maka izin tersebut harus izin yang bisa dipertanggungjawabkan. Jika misalkan adik-adik ada yang kurang dari ketentuan dan capaian kompetensinya itu belum tercapai, nanti adik-adik bisa juga untuk memberikan tambahan hari, menggantikan hari yang ditinggalkan. Kemudian di sini tidak mengikuti prosedur magang, tidak menyelesaikan magang, tidak mengumpulkan laporan akhir magang dan kelengkapannya, serta melakukan tindakan indisipliner. Kemudian ini terkait dengan jumlah mahasiswa yang akan magang pada tahun ini, yaitu sejumlah 124 mahasiswa, dan mahasiswa tersebut merupakan mahasiswa di semester 7. Ini untuk rumah sakit lokasi magang pada tahun 2025 ada 22 rumah sakit. Ya. Di Semarang ada RSUD Dr. Adiatma, RSUP Dr. Karyadi, RSUD KMRT Wongsonegoro Semarang, Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Kemudian ada RSUD Profesor Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, RSUP Dr. Sarjito Jogja, RSUD Panembahan Senopati Bantul, Rumah Sakit Suradi Tirtonegoro Klaten, Rumah Sakit Muwardi Surakarta, Rumah Sakit Dr. Sudono Madiun, Rumah Sakit Mardiwaluyo Blitar, RSUD Kabupaten Jombang, RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo Mojokerto, RSUD Ibnu Sina Gresik, RSUD Haji Jawa Timur, RSPAL Dr. Ramlan Surabaya, RSUD Dr. Sutomo Surabaya, RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, RSUD RT Notopuro Sidoarjo, RSUD Bangil Pasuruan, RSUD Mangusada Badung, Bali, serta RSUD Bali Mandara Denpasar. Jadi cukup banyak untuk rumah sakitnya karena memang mahasiswanya banyak. Kemudian ini untuk timeline magangnya di sini akan dimulai di 1 September 2025 dan berakhir di 21 November 2025. Mungkin kecuali untuk RSUD Ibnu Sina dimulainya itu di 29 September. Untuk waktunya untuk magang MSPM itu selama 4 minggu, kemudian untuk magang MAGK selama 8 minggu. Dan nanti akan dilakukan presentasi 2 kali, yaitu pada PKL MSPM dan PKL MAGK. Seperti itu. Ini terkait dengan tugas dari clinical instructor. Saya yakin, saya kira Bapak Ibu sudah sangat memahami ya terkait dengan ini. Kemudian terkait dengan nanti evaluasinya, dari nilai dari instruktur rumah sakit itu 50%, dosen pembimbing 20%, dan dari laporan atau ujian komprehensif sebesar 30%. Kemudian izin menampilkan juga terkait dengan uraian kegiatan setiap magangnya. Bentar. Berikut untuk magang MSPM. Untuk magang MSPM ini dilakukan selama 4 minggu. Adapun untuk uraian tugasnya, di sini ada terkait dengan orientasi tentang manajemen penyelenggaraan makanan di rumah sakit. Jadi nanti adik-adik akan mengidentifikasi terkait dengan instalasi gizi, terkait dengan struktur organisasinya, ketenaga kerjaannya,
terkait dengan kebutuhan alatnya, terkait dengan layout dapur, denah dapur, arus kerja dapur, seperti itu. Ini kira-kira waktunya 2 hari, dan untuk pengerjaannya adalah sebenarnya kelompok besar, tapi untuk setiap individu itu wajib berpartisipasi untuk mencari data-data ini. Gitu. Karena takutnya kalau kelompok besar ada yang gandul dan sebagainya, Bapak Ibu, sehingga di sini saya tuliskan bahwa setiap individu wajib berpartisipasi. Kemudian di sini ada menghitung dan mengevaluasi kebutuhan tenaga kerja menggunakan metode WISN. Di sini kira-kira 1 hari. Untuk pengerjaannya di sini untuk laporannya adalah laporan untuk kelompok besar, namun di sini setiap individu juga wajib melakukan perhitungan pada minimal 1 jenis tenaga kerja. Mungkin nanti bisa diakali, misalkan untuk si A menghitung terkait dengan pramusajinya, si B menghitung terkait dengan tenaga pemasaknya, si C menghitung terkait dengan ahli gizinya, seperti itu. Jadi setiap anak wajib mencoba menghitung kebutuhan tenaga. Kemudian mengidentifikasi dan mengevaluasi kebutuhan gizi, penyusunan standar makanan sesuai dengan kebutuhan gizi, mengidentifikasi dan mengevaluasi biaya, mengidentifikasi dan mengevaluasi kegiatan pengadaan bahan makanan, mulai dari pemesanan, pembelian, penerimaan, penyimpanan hingga penyaluran, mengidentifikasi kegiatan produksi, ya, dari persiapan, pengolahan, hingga evaluasi hasil pengolahan, kemudian mengidentifikasi dan mengevaluasi kegiatan distribusi, transportasi, serta penyajian makanan, kemudian mengidentifikasi dan mengevaluasi pengawasan dan pengendalian mutu makanan, kemudian mengidentifikasi dan mengevaluasi kegiatan pengendalian pemeriksaan rutin kesehatan penjamah makanan, kemudian melakukan evaluasi sistem penyelenggaraan makanan melalui daya terima atau sisa makanan, kemudian menyusun menu 3 hari sesuai dengan standar yang ada di rumah sakit, kemudian menghitung kebutuhan bahan makanan sesuai menu 3 hari yang telah dibuat, lalu mengamati dan mengevaluasi penerapan hygiene sanitasi dan keselamatan kerja dengan menggunakan formulir penilaian kelaikan fisik hygiene sanitasi. Nah, untuk di sini itu pelaporannya adalah kelompok besar, namun setiap individu juga wajib untuk berpartisipasi pada setiap kegiatan. Kemudian di poin 4 ada melakukan analisis HACCP untuk menu diet atau menu enteral juga tidak masalah. Ini kelompok kecil, Bapak Ibu. Kelompok kecil mungkin sekitar 2 hingga 3 orang. Kemudian di sini juga ada melakukan pengembangan formula enteral dan menganalisis hasil uji daya terima dan kandungan gizi, atau melakukan modifikasi menu makanan dan menganalisis hasil uji daya terima dan kandungan gizi. Yang di sini boleh dipilih salah satu, mau pengembangan formula enteral atau modifikasi menu makanan. Ini juga, atau mau dua-duanya, misalkan kelompok ini formula enteral, yang satunya modifikasi menu, itu juga diperbolehkan. Karena di sini untuk pengerjaannya adalah kelompok kecil. Kemudian memberikan pendidikan dan pelatihan terkait dengan gizi. Di sini kelompok kecil. Setelah itu adalah melakukan penelitian gizi terapan. Ini juga kelompok kecil. Dan setelah itu adalah penyusunan laporan dan presentasi. Kemudian untuk format pelaporannya di sini ini terkait dengan format laporan akhir magang. Ini terkait dengan tujuan umum, tujuan khusus, lokasi dan waktu, metode pelaksanaan. Di sini ada bab 2. Bab 2 nanti akan diminta terkait dengan gambaran umum rumah sakit, gambaran umum instalasi gizi, struktur organisasi di instalasi gizi, dan hal-hal lain yang mungkin diperlukan terkait dengan gambaran umum
rumah sakit dan instalasi gizi lokasi magang. Kemudian di bab 3 adalah terkait dengan pelaksanaan kegiatan magangnya. Yang tadi di uraian tugas tadi itu ada di pelaksanaan kegiatan magang. Kemudian di bab 4 nanti akan ada pembahasan. Di pembahasan ini harapannya adik-adik akan melakukan evaluasi terkait dengan hasil yang didapat dengan teori yang ada. Sehingga diharapkan adik-adik di pembahasan ini juga mencantumkan landasan-landasan teori terkait dengan kegiatan magang yang dilakukan. Setelah itu adalah simpulan dan saran, serta daftar pustaka, lampiran, dan seterusnya. Nah, ini adalah terkait dengan format pelaporan pendidikan gizi dan penelitian terapan. Nanti ini juga diinkludkan jadi satu di laporan yang tadi. Kemudian untuk penilaian magang, ini Bapak Ibu untuk item penilaian magangnya. Di sini adalah terkait dengan penilaian diri, terkait dengan kedisiplinan dari adik-adik mahasiswa, komunikasi, kemudian kerja tim, kerja mandiri, dari penampilan, sikap, serta etika. Ini adalah kompetensi-kompetensi yang dinilai. Untuk kompetensi di sini itu saya mengacu pada uraian tugas yang dilakukan di atas tadi. Kemudian selain itu juga ada presentasi serta laporan. Presentasi mencakup penguasaan materi serta kepiawaian menyampaikan materi. Untuk laporan terkait dengan kualitas tata tulis, kualitas substansi, kemudian kesesuaian laporan dengan format serta kepustakaan. Nah, ini untuk nilai nanti tinggal dikalikan bobot dan rata-rata dari setiap subtotal tadi. Untuk kriteria penilaiannya di sini, kalau di sini untuk nilainya di atas 80, maka di sini untuk mutu hurufnya adalah A. Kalau AB itu 76 hingga 80, B 71 hingga 75, BC 66 hingga 70, C 56 hingga 65, D 46 hingga 55, serta E kurang dari 46. Seperti itu. Kemudian untuk magang MAGK, kan dilakukan selama 8 minggu. Untuk lokasinya itu di instalasi gizi, di instalasi rawat inap yang menyangkut di bagian penyakit dalam, kesehatan anak, bedah, kebidanan dan kandungan, serta high care unit. Kemudian ada juga di instalasi gizi rawat jalan atau poligizi. Nah, untuk uraian tugasnya, di sini adik-adik mahasiswa belajar melakukan screening atau penapisan gizi. Nah, untuk screening ini kami tidak memberikan batasan harus berapa Bapak Ibu, yang penting adik-adik belajar untuk menggunakan beberapa jenis form screening sesuai dengan kasusnya. Kemudian kasus harian atau kasus kecil, di sini nanti untuk kasus harian nanti minimal berjumlah 5 kasus per mahasiswa dengan masing-masing 3 kasus untuk setiap bagian instalasi rawat inap. Jadi harapannya itu di per stase tadi yang di bagian rawat inap ini terakomodir pada kasus harian. Untuk kasus harian ini nanti diperkenankan untuk menggunakan form PAGT yang ada di rumah sakit. Di rumah sakit kan pasti sudah memiliki formulir PAGT sendiri-sendiri, untuk menggunakan itu diperkenankan. Nanti juga untuk formulir kasus harian nanti juga mohon untuk ditandatangani oleh Bapak Ibu CI sebagai bukti bahwa sudah di ACC terkait dengan hasil pengerjaan adik-adik. Kemudian untuk kasus mendalam, kasus mendalam di sini minimal 2 kasus per mahasiswa.
di mana untuk setiap kasusnya itu akan dilakukan intervensi minimal 2 hari, atau 2 kali 24 jam, atau 6 kali pemberian makan kepada pasien. Terus kemudian ada konseling gizi juga di sini minimal 1 kali untuk setiap mahasiswa. Untuk konseling gizinya di sini harapannya adalah pada pasien dengan komplikasi eh, dan dilakukan di instalasi gizi rawat jalan atau poligisi. Namun misalkan ada beberapa rumah sakit yang mungkin tidak atau tidak memungkinkan dilakukan di poligisi, maka tidak masalah jika dilakukan di instalasi rawat inap. Namun untuk kasus yang dipilih adalah kasus yang berbeda dengan kasus harian dan kasus mendalam. Selain itu adalah penyuluhan kesehatan rumah sakit atau PKRS ini dilakukan sebanyak minimal 1 kali untuk setiap kelompok. Untuk berikut adalah uraian tugasnya. Eh, untuk yang pertama di sini adik-adik akan mengumpulkan data-data tentang manajemen asuhan gizi di instalasi gizi. Jadi di situ mencakup bagaimana manajemen pelayanan gizi atau manajemen asuhan gizi pada gizi rawat inap dan rawat jalan itu seperti apa. Kemudian pengorganisasiannya seperti apa gitu. Terus kemudian kegiatan ahli gizi untuk pelayanan gizi rawat inap dan rawat jalan seperti apa, seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah melakukan manajemen asuhan gizi klinik ya, melakukan NCP pada penyakit komplikasi. Di sini ada screening seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian kasus kecil dan kasus besar atau kasus mendalam. Untuk kasus kecil atau kasus harian hanya sampai perencanaan intervensi serta perencanaan monitoring dan evaluasi. Kalau untuk kasus mendalam sampai implementasi intervensinya seperti apa, implementasi terkait dengan monitoring dan evaluasinya seperti apa. Kemudian ini juga tambahan terkait dengan kolaborasi dengan profesional lain. Ya, jadi di sini diharapkan adik-adik itu juga melakukan kolaborasi, misalkan dengan dokter atau mungkin perawat dan lainnya. Kalau misalkan memungkinkan, mungkin adik-adik bisa diarahkan untuk belajar untuk ikut visit dengan dokter seperti itu, tapi dengan didampingi oleh Bapak Ibu CI, kalau jika memungkinkan. Kemudian juga di sini tadi yang memberikan konseling gizi. Untuk tugasnya adalah individu, semua untuk di MAGK tugasnya adalah individu kecuali yang PKRS di sini adalah kelompok. Setelah itu adalah penyusunan laporan dan presentasi. Untuk pelaporannya, hmm, nah ini hampir seperti yang tadi Bapak Ibu terkait yang laporan MSPM. Memang untuk di sini tidak ada tinjauan pustaka dan sebagainya. Jadi harapannya nanti di bagian pembahasan adik-adik full membahas juga menyandingkan dengan teori-teori. Nah, ini terkait gambaran umum rumah sakit, terus gambaran umum instalasi gizi. Ini manajemen asuhan gizi rawat jalan dan rawat inap yang tadi di poin 1 ya, di uraian tugas di poin 1. Kemudian di bab 3 sudah langsung manajemen asuhan gizi pada pasien apa gitu. Dan kemudian di bab 4-nya adalah pembahasan. Simpulan dan saran seperti itu. Ini untuk format PAGT atau dapat menggunakan formulir dari rumah sakit. Ini juga bisa juga menggunakan formulir dari rumah sakit yang sudah ada. Ini juga
Misalkan ada formulir dari rumah sakit terkait konseling gizi, jika mau digunakan juga diperbolehkan. Kemudian untuk penilaian, nah untuk penilaiannya di sini ada komponen penilaian diri yang mencakup kedisiplinan, komunikasi, inisiatif dan kreativitas, kerjasama, penampilan, serta tanggung jawab. Kemudian di kompetensi pada kasus mendalam, ini terkait dengan itemnya dari pengkajian gizi, membandingkan data dengan standar, menentukan diagnosis, menyusun rencana terapi diet, menyusun menu, menyusun rencana konseling, menyusun rencana MONEF, sampai implementasi terkait dengan intervensinya dan implementasi monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut evaluasinya. Kemudian ini pada kasus harian, ini sama, hanya saja sampai ke menyusun perencanaan. Kemudian ini penilaian pada kompetensi pada konseling gizi. Nah, di sini disesuaikan pada item-item yang harus dilakukan pada konseling gizi. Tuh, Bapak Ibu ngapunten yang poin E ini kompetensi pada PKRS. Terus poin F terkait dengan kolaborasi interprofesional dan screening gizi. Kemudian poin G terkait dengan presentasi dan poin H terkait dengan pelaporan. Untuk kriteria penilaiannya sama seperti yang magang MSPM tadi. Mungkin dari saya cukup Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Ibu MC. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Desya selaku MC. Atau mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin dikonfirmasi terkait dengan magang Bu, MAGK selamat atau siang. magang MSPM. Selamat siang, suara saya bisa didengar, Ibu? Ya, waalaikumsalam, ya, Bu Mei. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. ini cukup jelas ya, Bu ya? Izin. Oh ya, nggih, Bu. Ya, bertanya. Punten, ini pertama mungkin ada beberapa hal. Yang pertama, apa saya terlewat tadi ya? Saya Nggih. belum stase atau bangsal yang akan dilewati apa saja, ya. Nggih. Kemudian yang kedua, tadi sudah ditampilkan, mungkin itu dari modul atau pedoman ya, untuk penilaian apa saja. Apakah nanti bisa kami dikirimkan untuk bentuknya yang Excel, sehingga nanti untuk memasukkan nilainya akan lebih mudah untuk rumus-rumusnya. Begitu ya, Bu. Dan tolong kalau bisa, karena nanti ada beberapa item kompetensi yang akan dicapai, ini per sheet aja, contoh tadi harian, kemudian mendalam, dan seterusnya. Insya Allah ini jauh lebih memudahkan kami. Ya, Nggih. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mohon izin menjawab Bu Meike. Terima kasih banyak atas pertanyaan dan konfirmasinya. Nggih, untuk penilaian nanti akan saya buatkan menggunakan per sheet ya, menggunakan Excel yang akan saya bagikan berdasarkan menggunakan Google Doc seperti itu. Nanti saya kirimkan kepada Bapak Ibu CI. Kemudian untuk stasenya tadi untuk yang ruang rawat inap ada penyakit dalam, kemudian obsgin, kemudian kesehatan anak, kemudian bedah, kemudian HCU. Oke. Pripun Bu Meike? Ya, Ibu memang sampai ke HCU ya. Ini mungkin setiap tahun saya tanyakan juga ya. HCU itu kan masuk intensive care ya, Bu. Walaupun levelingnya kalau kita biasa ada log 2, log 3 gitu ya namanya dari segi severity-nya. Dia masih memang di bawah dari ICU. Cuma memang ini gradingnya atas. Artinya monitoring intensif, Bu. Nanti dia ada monitoring per 21 kali 24 jam. Jadi monitoring ketat dan itu mahasiswa harus diajari. Punten, ini suaranya terputus ya, Bu ya? Terdengar jelas Bu Meike.
Ya, terdengar jelas. Kalau saat ini terputus, Bu Mega. Oh, ya. Dari Bapak Ibu yang lain mungkin di sini ada Bu Reni dari RSUD Ibnu Sina. Terima kasih Ibu. Eh, yang perlu saya tanyakan eh, untuk plate waste itu ada minimal jumlah sampel yang harus diamati dan selama berapa hari. Kemudian apakah juga perlu dilakukan survei kepuasan selain pengamatan plate waste tersebut? Terima kasih. Oh, ya. Ya, baik, terima kasih Bu Reni. Ya, sebenarnya kalau untuk plate waste itu dari kami itu tidak mematok oh harus minimal sampel berapa dan untuk berapa hari itu dari kami itu tidak mematok sebenarnya sih Bu Reni. Seperti itu. Kalau untuk survei kepuasan mungkin bisa di penelitian terapan, penelitian gizi terapan, adik-adik bisa juga untuk mengambil apa namanya topik terkait dengan survei kepuasan. Baik Bu, berarti untuk di survei kepuasan juga dilakukan secara statistika kesehatan juga ya Bu? Oke, oke. Kalau di penelitian terapan memang kami anjurkan untuk menggunakan uji statistik. Oke, baik, terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Bu Reni. Kemudian dari Bu Pipit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah terdengar jelas, Bu. Ngapunten. Ya, sudah Bu Pipit. Nggih, ya, siap, Bu. Saya perwakilan dari RSUD RT Notopuro mau menanyakan untuk konfirmasi PKRS itu tadi kan kelompok besar. Misal nih dalam saat itu nanti bisa saya bagi menjadi 2 atau 3 kelompok, pripun Bu? Apakah diperbolehkan? Oh, ya, tidak apa-apa Ibu Pipit. Tidak masalah. Nggih. Terima kasih, Bu. Ya, sami-sami Bu Pipit. Saya masuk lagi, sinyalnya sepertinya nggak bagus. Oh, enggak Bu Meike. Ya, terkait yang tadi Ibu, Ya. ya terkait dengan high care tadi, ya kembali ke sebenarnya kan high care intensif, artinya mahasiswa secara kompetensi apakah sudah memang harus sampai ke sana. Kemudian kan di situ nanti akan ada pemantauan 24 jam dan urusannya bukan oral lagi ya, lebih banyak ke enteral ataupun parenteral nutrisi. Nah, gini Bu, ini balik ke sana apakah memang sudah sejauh itu yang harus kita ajarkan pendampingannya. Terima kasih Bu Miftahul Jannah. Sebentar ya Bu Meike. Baik.
Mohon maaf Bapak Ibu. Nggih, Bu Meike, mohon izin menjawab. Nggih, Bu Meike, memang sebelum menentukan ini kami sempat agak bingung ya terkait awalnya kan yang di pedoman tahun lalu tulisannya ICU. Cuman kalau ICU kan memang untuk dietitian nggih. Jadi kemudian tertulis HCU, harapannya itu yang lebih ringan gitu. Eh, Misalkan di HCU pun harapan kami itu kasusnya itu bukan kasus yang terlalu bagaimana seperti yang di ICU seperti itu. Tadinya seperti itu, Bu. Karena sempat juga kami tanya-tanya ada beberapa yang di HCU juga seperti itu. Cuman kalau memang misalkan kok di HCU itu ternyata itu juga layanannya intensif, mungkin seperti di yang sudah di ICU dan sebagainya, tidak di HCU juga tidak apa-apa Bu, seperti itu. Ya, Ibu, ini ya, saya ini aja ya Bu untuk yang di kami ya. Monggo nanti cuma saya kembali lagi ke standar profesi nutrisionis dietitian biar ini nanti jelas perbedaannya ya. Oke. Saya izin yang di sini saya tetap tempatkan di mungkin lebih ke penyakit dalam ya, penyakit dalam tapi beda tempat dengan penyakit internalnya ada beberapa stase nanti. Oke. Gitu aja ya Bu, boleh nggak? Tidak Oke, harus Bu. eye care. Oke, monggo, boleh Bu. Ya, baik Ibu. Ya, dan mohon ditelaah kembali juga ya Bu, karena kita kan juga ada praktik dari beberapa tempat, karena ini akan membingungkan nantinya. Oke, Nah, apakah mahasiswa juga sudah dibekal? Maaf Ibu, ini sinyalnya memang nggak bagus sekali ya. Sudah terdengar kembali Bu? Oke, sudah Bu Meike. Punten. Oke, sampun, sudah. Izin Ibu, mohon maaf ya Bu ya, ini sinyalnya nggak bagus. Iya, ditambah apakah sebenarnya mahasiswa kan sebelum kelahan secara teori juga udah harus cukup kuat terkait dengan asuhan gizi, intensive care, dan khususnya intervensi enteral parenteral nutrisi. Nah ini mungkin untuk kedepannya ya ditelaah ulang, mohon kemudian nanti saya izin untuk tetap di penyakit dalam saja, mungkin selama 2 minggu atau 2 SKS-nya saya arahkan ke sana. Mohon izin kalau memang ini tidak menyalahi kompetensi yang harus didapatkan. Terima kasih Bu Miftahul Jannah. Oke, terima kasih Bu Meike atas masukannya. Nggih, monggo Ibu Meike, tidak masalah. Tadinya kalau misalkan di HCU pun kami meminta untuk yang kasus yang tidak terlalu apa namanya ruwet, yang kalau sudah kasusnya sudah benar-benar ruwet kan itu kan untuk dietitian kan gitu. Itu yang tidak sampai ke yang tadi Bu Meike sampaikan. Ya, mungkin dari Bu Reni, Bu. Assalamualaikum Bu, perkenalkan. Kebetulan saya Arum Bu, kita berdua dari RSUD Besina. Sekarang saya bertanya Bu, untuk untuk sebagai CI, apakah ada kriteria untuk membimbingnya dengan apakah boleh D3 membimbing untuk mahasiswa klinik D4 begitu Bu? Oh, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Reni. Ya, sebenarnya kalau untuk persyaratan membimbing dari kami itu diutamakan itu yang D4 atau S1 dengan minimal kerja minimal 3 tahun. Namun misalkan kok karena kasus kecilnya kan banyak, misalkan untuk pembimbingan kasus kecil itu kok bisa D3, adanya D3 seperti itu. Ya tidak apa-apa D3 namun minimal kerja 5 tahun. Namun diutamakan untuk yang D4 atau S1 minimal. Dan diutamakan lagi kalau yang memiliki sertifikat pembimbing CI atau sertifikat kompetensi lain terkait dengan MAGK dan MSPM, diutamakan lagi seperti itu. Ya, pripun Bu Reni? Nggih Bu, terima kasih penjelasannya. Ya, terima kasih. Monggo Pak Agus. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, mungkin hampir sama dengan Bu Meike ya, Bu ya. Kalau di ICU kan ada level-level. Mungkin saya mohon izin, mungkin yang di Margono bisa masuk ke HCU, tapi yang
sama mungkin yang level 1 ya, jadi yang penyakit dalam ya Bu ya. Jadi yang non invasif mungkin ya Bu. Terima kasih. Nggih. Ya, terima kasih Pak Agus. Monggo Pak Agus. Ya. Mungkin untuk di rumah sakit lain juga begitu ya Bapak Ibu. Misalkan ada yang di HCU, mungkin HCU yang level rendah gitu supaya tidak eh, berat juga untuk adik-adik. Takutnya untuk kompetensinya memang belum mumpuni untuk sampai yang level tinggi. Bu, ngapunten. Oke. Untuk mahasiswanya ada berapa ya, Bu ya? Untuk di satu rumah sakit. Oh, untuk mahasiswa di satu rumah sakit itu berbeda-beda, Bu, tergantung dari kuota per rumah sakitnya. Oh, begitu. Oke, ada yang Karena 4, ada yang dalam. untuk MSPM-nya tadi kan tugasnya banyak sekali ya, Bu ya. Oke. Kalau tahun kemarin itu kan 6 minggu. Nah, ini tadi saya kaget kok tinggal 4 minggu ya, Bu ya. Enggak, memang 4 minggu, Bu. Di tahun lalu juga 4 minggu. Tahun lalu 6 minggu, Ibu. Karena polijetan kemarin tuh 6 minggu di RSUD Ibnu Sina itu. Jadi untuk mengerjakan laporan ya supaya itu bisa, alhamdulillah bisa selesai gitu, Bu. Oke, Kok oke. ya sekarang 4 minggu ya, seperti itu. Kalau seingat kami sih di kami itu 4 minggu, 4 minggu untuk apa? 4 minggu MSPM dan 8 minggu MAGK. Tapi juga menyesuaikan sih Bu, misalkan eh, apa MSPM-nya mau ditambah 5 minggu, jadinya MEGK jadi kurang sehingga 7 minggu juga tidak masalah. Yang penting kompetensi yang diharapkan itu yang ada di pedoman itu atau uraian tugasnya itu bisa dilakukan. Oh, begitu ya, Bu. Mohon Berarti mungkin bisa lebih ke situ. menambahkan Bu Elsa. Nggih. Kalau untuk MSPM itu 6 SKS, Bu. Kalau untuk MAGK memang 8 SKS. Jadi dari situ mungkin untuk yang MSPM 1 bulan memang ya 4 minggu ya. Untuk yang MAGK 8 minggu seperti itu. Kemudian untuk yang dari Bu Mega ya sama Pak Agus tadi memang harusnya seperti itu gitu ya. Tapi kemarin memang di pedoman itu kita ini kan di ACU, harapannya nanti adik-adik hanya uh, berpengalaman gitu. Oh ternyata kalau saya sih diapain gitu ya. Kemudian kiatnya apa? Mungkin hanya sekedar itu, tapi tidak untuk sampai ke asesmen yang lebih jauh seperti itu. Namun jika memang mungkin kurang gitu ya, karena level tekanannya dia itu level 6 gitu ya. Nanti ke levelnya ketinggian mungkin kami serahkan aja ke masing-masing rumah sakit nanti monggo gitu ya. Gitu aja, matur suwun. Ya, terima kasih Bu Alin atas tambahannya. Dari Bapak Ibu yang lain mungkin. Assalamualaikum, Pak Fusana. Ya, waalaikumsalam. Kami sudah meminta untuk ini disampaikan satu disampaikan ini tadi saya cari suratnya Bu, ngapunten, ternyata belum ketemu untuk mulai. Bu, ngapunten suaranya agak jelas, berdengung-dengung seperti itu. Suara saya sudah jelas, Bu. Nggih, sampun, yang barusan sampun. Pak Fusana, kami boleh ditampilkan untuk timeline jadwalnya, Ibu. Tadi apa kami ketinggalan atau prepare Nggih. biar untuk mencatat di surat? Oh iya ya. Yang MAGK atau MSPM gitu, Bu? MSPM dan MAGK juga. Terima kasih. Di sini hanya seperti ini, Bu. Di peruraian kegiatan terdapat waktu. Waktu di sini harus berapa hari, berapa minggu, seperti itu. Yang ini juga untuk bentar. Terima kasih.
Nggih. Untuk pelaksanaannya mulai kapan Ibu punten untuk mencocokkan jadwal di suratnya? Ini kami baru mencari-cari ulang untuk surat masuknya. Oh, nggih. Mulai tanggal 1 September, Bu. Besok Senin. 1 September minggu Nggih. depan ini. Nggih. 1 Berarti ini mahasiswa sudah, ya, Iya, Bu. berarti ini mahasiswa sudah ini ya, maksudnya beredar Bu. Nggih, sampun. Ada beberapa yang Oh, sudah mulai berangkat hari ini karena besok ada yang pradik. Ada juga yang mungkin kalau pradiknya pada saat masa magang ya mungkin berangkatnya baru di akhir-akhir minggu ini, Bu. berarti mulainya 1 September minggu depan ya. Nggih. Kecuali yang Ibu Terima kasih Rustina. Bu. Nggih. Nggih, Bu. Sami-sami. Oh, Nggih. Nggih, Bu. Ibu Dwi Ayu. Monggo, Bu. Oke, Ibu, saya Ayu dari RSUD Bangil, izin bertanya terkait kasus mendalamnya itu mengkonfirmasi ya, tadi benar 2 kasus mendalam nggih, Bu, Nggih. Nggih, Bu. kasusnya? Nggih, 2 kasus mendalam. Oh, nggih, 2 kasus mendalam. Jadi yang dibikinkan laporan besar itu 2 kasus laporan mendalam nggih, Bu? Nggih, nggih. Untuk laporan besarnya, Kalau presentasinya pripun, Bu? oh nggih. Kalau presentasi sebenarnya dari, Untuk presentasi. oh nggih, nggih, Bu. Kalau untuk presentasi sebenarnya kalau dari kami itu eh, diperkenankan untuk ke monef ke rumah sakit itu 2 kali, Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti mohon maaf misalkan di pengantaran atau pemberangkatan itu beberapa tidak ada pendampingnya seperti itu. Jadi kami mengajukan untuk lebih dari 2 itu dari institusi itu tidak diperkenankan karena ada pembatasan Perjadin. Nah, sehingga karena diperkenankan 2 kali, jadi kami plotkan di presentasi MSPM dan presentasi MAGK. Dan presentasi MAGK-nya itu 1 hari, Ibu. Jadi monggo misalkan kok di 1 hari itu nututnya hanya presentasi 1 kasus ya tidak apa-apa. Berarti yang 1 kasus lagi tidak dipresentasikan bersama kami. Gitu. Oke. Oh, nggih, Bu. Jadi mengkonfirmasi lagi. Jadi ini tiap mahasiswa 2 mendalam yang dikerjakan, mungkin kalau nutut dipresentasikan masing-masing mahasiswa itu 2 kasus, tapi kalau misalnya tidak nutut nggih hanya dipresentasikan 1 kasus per mahasiswa. Nggih, Seperti nggih. itu nggih, Bu? Nggih, nggih. Oh, nggih, terima kasih. Ya, sami-sami, Bu. Pripun Bu Alin? Mungkin ada tambahan dari Bu Alin? Nggih, Bu. Jadi mungkin nanti dipilihkan kasus yang kompleks nggih. Nanti kalau misalnya ada beberapa kasus gitu ya, 2 gitu ya, tapi ternyata nanti hanya ada waktu 1 gitu ya yang dipresentasikan. Silakan mungkin nanti dipilih kasus yang paling kompleks untuk ininya biar adik-adik juga belajar. Terus ngapunten juga memang untuk Bapak Ibu semua mitra kami gitu ya di rumah sakit ngapunten memang berdasarkan dengan aturan gitu ya dari pusat gitu ya Politeknik Negeri Jember kami tidak diperkenankan untuk melakukan pengantaran Bapak Ibu. Ngapunten sangat. Mungkin kalau untuk pengantaran beberapa rumah sakit saat ini belum kita lakukan semuanya gitu ya. Itu pun juga kita harus ber apa ya menyampaikannya ke pusat gitu ya. Kalau memang pusat mengizinkan ya nanti. Tapi ini secara umum memang pusat kurang mengizinkan. Jadi tidak mengizinkan itu untuk ada pengantaran seperti itu. Jadi itu sebelumnya yang kami sampaikan ngapunten sangat gitu ya. Belum bisa mengantarkan adik-adik. Terus suwun. Nggih, monggo Bu Kadek. Saya Kadek Suaryani dari RSUD Balimanda. Kebetulan ini kita pertama kali menerima mahasiswa dari Jember untuk magang di rumah sakit kita. Di sini saya mau menanyakan mengenai yang memberikan pendidikan dan latihan untuk tenaga pengolah dan penjamah makanan. Berarti nanti di sini adik-adik mahasiswa akan
memberikan pelatihan begitu Bu ya untuk tenaga penjamah kita. Nggih. Karena kebetulan kita baru pertama kali, belum pernah, jadi ada mahasiswa memberikan pelatihan. Nggih. Ya, Nggih, Bu. terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Kadek. Iya, jadi nanti adik-adik mahasiswa akan memberikan penyuluhan atau pelatihan kepada tenaga penjamah. Untuk tema topiknya itu monggo nanti berdasarkan nanti diskusi dengan Bapak Ibu CI bagaimana. Misalkan contohnya seperti ini Bu, misalkan adik-adik mahasiswa melatih terkait dengan pembuatan garnish misalkan. Misalkan dari masalah yang ada di instalasi gizi, misalkan pada penjamah makanan, misalkan penjamah makanannya itu kurang kurang kreatif dalam membuat garnish. Nanti adik-adik bisa misalkan melakukan pelatihan itu. Atau misalkan terkait dengan hygiene sanitasinya, misalkan terkait penerapan APD dan sebagainya itu agak kurang, misalkan. Nanti adik-adik juga bisa memberikan penyuluhan atau pelatihan terkait itu. Nanti tergantung dari kondisi yang ada di sana, pripun. Bagaimana nggih? Nanti berarti pelatihnya adik-adik mahasiswa sendiri ya, apa nanti adik-adik mencari pelatih dari luar? Oh, sebenarnya ya dari adik-adik mahasiswa Ibu. Nih, sebenarnya kalau ada beberapa rumah sakit yang Terima kasih penjelasannya. terima kasih Bu Kadek. Nih, sebenarnya ada beberapa rumah sakit sih Bu yang model kombinasi. Jadi ada adik-adiknya, adik-adik memberikan pelatihan, tapi juga sambil mendatangkan misalkan ada materi lain seperti itu juga ada yang model seperti itu kayak gitu. Ya, kami memberikan kebebasan kepada rumah sakit. Yang penting adik-adik mahasiswa itu bisa untuk melakukannya, Bu. Oke. Terima kasih Bu. Oke, sami-sami Ibu. Monggo Bu Eni. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Prawati dari RSUD Mardiwaluyo Kota Blitar. Izin bertanya, Bu Mifatul Jannah, ada dua hal yang kami tanyakan. Yang pertama terkait untuk pelaksanaan PKL klinik, itu di situ adalah salah satu stase di mana adik-adik mahasiswa nanti akan mengambil kasus kecil di ICU. Oke, ini misalnya kebetulan ketersediaan pasien kami di ICU itu terbatas, di HCU maksudnya, itu kira-kira bisa dialihkan ke stase yang lain atau tidak? Itu pertanyaan kami yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kalau misalnya penjenengan selaku pembimbing dari pendidikan tidak bisa mengantarkan mahasiswa, nanti untuk komunikasi kami baik di manajemen penyelenggaraan makanan maupun di klinik, nanti kira-kira kami selaku CI lapangan berkomunikasi dengan Sinten terkait koordinasi, karena biasanya pada saat pelaksanaan kegiatan PKL kan mesti ada kendala, ada sesuatu yang bisa atau harus kita koordinasikan atau kita diskusikan. Itu nanti kira-kira apa kita perlu melakukan Zoom yang berisi pembimbing klinik, pembimbing institusi, lapangan dan pendidikan dan anak-anak atau bagaimana nanti teknisnya kita manut. Terus yang ketiga terkait untuk ujian nanti apa ya, penjenengan tidak bisa hadir di lahan untuk mengikuti presentasi adik-adik itu. Jadi apakah hanya hadir secara virtual, karena kalau misalnya penjenengan bisa hadir langsung secara offline itu kayaknya akan lebih ada greget, terutama untuk memotivasi adik-adik untuk lebih maksimal dalam melaksanakan ujian akhir. Itu. Oke, demikian Bu Miftahul Jannah dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni atas pertanyaan dan konfirmasinya. Untuk yang pertama Bu, tadi misalkan pasien di HCU kok terbatas sehingga tidak memungkinkan itu, ya tidak apa-apa. Tidak apa, misalkan mau dialihkan ke stase yang lain untuk kasus hariannya tadi. Terus kemudian kalau misalkan tidak memungkinkan. Terus kemudian yang kedua tadi itu terkait dengan komunikasi, nggih. Ya.
nanti untuk setiap rumah sakit itu ada dosen pembimbing magangnya, Bu. Jadi per mahasiswa itu nanti akan ada dosen pembimbing magang. eh, jadi di setiap rumah sakit akan ada dosen pembimbing magang. Nanti Ibu juga dapat berkomunikasi ke dosen pembimbing magang tersebut. Oke, nanti juga saya akan informasikan ke dosen pembimbing magang eh, dan mohon izin juga nanti mungkin saya akan memberikan kontak dari Bapak Ibu ke dosen pembimbing supaya terjadi komunikasi terkait dengan adik-adik di lapangan. Misalkan diperlukan untuk Zoom untuk diskusi, nggih monggo gitu sesuai dengan kesepakatan antara si I dan dosen pembimbing magang. Terus kemudian terkait tadi presentasi atau ujian, eh, ya, Bu. Jadi kami itu kan tadi saya sampaikan bahwa kami diperkenankan untuk ke lahan magang itu 2 kali. 2 kali, sehingga kami plotkan itu pada saat presentasi atau ujian magang MSPM dan saat presentasi atau ujian magang MAGK. Jadi di presentasinya nanti kami hadir, Bu. Gitu. Oh, nggih, alhamdulillah, terima kasih. Oke. Seperti yang tahun-tahun sebelumnya kan pada saat MSPM hadir, cuman pada saat MAGK juga hadir. Mungkin kami yang mohon maaf itu mungkin kami tidak bisa seintens seperti dosen-dosen di Poltekkes. Kalau di Supervisi. Poltekkes itu Nggih. kan sampai setiap Supervisi bulan ya. hadir. Supervisi setiap bulan hadir seperti itu gitu. Kadang kami juga sungkan atau tidak enak ke rumah sakit gitu. Cuman kan kami juga tidak bisa apa namanya maksudnya sudah dari institusi kami gitu diminta untuk 2 kali seperti itu ya. Kalau misalkan menerobos itu kan juga tidak enak. Gitu. Jadi kami juga mohon maaf sekali barangkali nanti kok di Poltekkes sampai setiap bulan bisa hadir tapi di Polisi tidak bisa. Kalau kami sih pengennya itu sering hadir, Bu. Sekalian tahu di beberapa rumah sakit. Nggih. Nggih, mungkin nambahkan nggih Bu Eni dan Bapak Ibu yang lain terkait dengan nanti mahasiswa kami kan Gen Z nggih. Gen Z, generasi Z itu kan generasi stroberi yang gimana ya? Kita lahirnya kan milenial gitu loh. Ngadepin anak-anak Gen Z tuh kadang kan gregetan dan sebagainya itu ya. Jadi nanti ada alurnya nih Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu misalnya nanti ada mahasiswa kami yang bermasalah gitu ya. Nanti pertama kali akan koordinasi dengan Bapak Ibu dosen pembimbing gitu nggih, yang nanti mungkin nama-nama dosen atau kontak Bapak Ibu akan diberikan kepada dosen pembimbing. Setelah dosen pembimbing, nanti mungkin masih belum bisa menyelesaikan masalah, nanti langsung lanjut ke Bu Miftahul selaku koordinator magang gitu ya. Nanti mungkin setelah dari Bu Miftahul mungkin juga masih belum ada solusi, nanti baru ke saya gitu, baru ke Kaprodi nggih nanti nggih. Kalau dari kami mungkin seperti itu alurnya. Jadi adik-adik pasti ya Bu ya, kita ada 7 mahasiswa yang ada screeningnya kecemasan ringan gitu ya. Yang depresi nggak ada sih, tapi kecemasan ringan gitu yang dari screening awal ya, namanya screening kan juga mungkin eh, masih dilihat secara ini ya, belum yang deteksi yang diagnosisnya benar-benar bisa ditegakkan gitu enggak. Cuman memang ditemukan ada 7 mahasiswa kira kalau nggak salah yang mengalami kecemasan ringan seperti itu. Mungkin nanti akan Bapak Ibu akan menemukan itu gitu. Seandainya nanti terjadi sesuatu, mungkin nggak aktif, nggak masuk, atau mungkin etikanya kurang bagus gitu ya, nanti bisa langsung ke dosen pembimbing gitu ya. Nanti setelah itu baru dikomunikasikan. Kalau sudah ada solusi, nggih sudah berhenti di situ. Tapi kalau nggak ada solusi, nanti bisa ke Bu Miftahul seperti itu gitu. Nggih. Kemudian mungkin Bu Miftahul ini ada yang bertanya dari Putri Agustina sama dari Bu Ari dari SD Mojokerto ya. Mungkin Putri dipersilakan untuk bertanya mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam dari Rumah warahmatullahi Sakit wabarakatuh. Sudono Madiun, Ibu. Nggih, Bu. Nyun sewu mau nanya terkait tentang Bu agak pola kecil, makan. ngapunten, Bu. Suaranya kecil. Gitu. Sebentar. Halo, sudah Eh, jelas? nggih. Sudah Apa nggih? lebih keras lagi sakit, Bu? Kalau lebih keras lagi? Belum bisa. Oh, Sebentar. Halo, sampun Ibu.
Nggih, Belum tapi lebih kedengaran. jelas dari yang tadi. Sudah nggih. Ini terkait dengan format laporan, Ibu. Format laporan ini untuk kita kan ada 2 kasus nggih. Tadi yang laporan besar sama laporan kecil. Kalau untuk laporan mendalam, laporan besar istilahnya nggih, itu kan ada 2 kasus. Itu per kasus. Maksudnya misalkan ada kasus dalam. Itu nanti bentuk format laporannya kalau kita biasanya kan dari kasus dalam itu ada bab 1, bab 2, bab 3, ngaten nggih sampai dengan kesimpulan saran. Terus itu nanti formatnya gimana, Bu? Apa mengikuti di lahan atau mungkin saya kurang jelas dengan yang format yang sudah. Kalau ini kesan saya kayak laporan besar nggih, menyeluruh nggih. Nggih, Bu. Yen sewu, bisa. Nggih. Nggih. Nggih, untuk format laporan besarnya. Per mahasiswa, Bu, maksud saya. Nggih. Ini nanti bentuknya mulai dari bab 1, 2, 3 atau gimana nggih, Bu? Karena kalau saya lihat yang format ini kan setiap kasus nanti muncul ada gambaran rumah sakit, macam-macam. Bentar, Bu. Nggih, Bu. Jadi kalau di sini itu ini yang mana? MAGK atau ngapunten bentar. MAGK. Nggih, MAGK. Di atas ya. Nggih niki, Bu. Ya. Nggih. Nggih, Bu. Jadi kalau untuk format ini memang kami kan menyesuaikan dari pedoman polisi secara umum, Bu, karena nanti dikumpulkan, takutnya dicek oleh apa namanya? Dari pihak perpustakaan. Jadi memang kami sesuaikan dengan gambaran dari polisi. Jadi nanti di sini per kasus, Bu. Jadi laporan setiap kasus itu kan ada 2 kasus besar, nggih. Berarti ada 2 ini gitu, Bu. Nggih. Jadi ada 2 ini. Nggih, kan ada 2, maksudnya dua format ini nggih, Bu. Jadi nanti per format misalkan anggap saya begini. Untuk kasus mendalam biasanya kalau kita kasus mendalam itu yang bab pertama untuk gambaran umum itu kan gambaran umum kasus penyakitnya pasien nggih. Yang pakai kasus. Nanti bisa masuk di bab 3 ini, Bu. Oh, ya, maksudnya gitu. Berarti nanti untuk formatnya punya di lahan bisa nggih? Nggih, nanti di bab 3-nya disesuaikan. Misalkan di bab 3 ini, Bu, manajemen asuhan gizi pada pasien diabetes mellitus dengan bla 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 gitu. Nanti di item di 3.3, 3.4 nanti misalkan terkait dengan ditambahin gambaran terkait dengan penyakitnya seperti itu di 3.3-nya, kemudian 3.4-nya misalkan dari hasil penilaian apa sih? Data personal pasien 3. Misalkan 3.3 terkait dengan pengkajian gizi, screening gizi, 3.4 pengkajian, 3.5 misalkan diagnosis gizinya, 3.6 rencana intervensi dan monitoringnya, misalkan seperti itu. Gitu, Bu. Oh, itu anak-anak sudah ada ya, Ibu? Dari Alam? anak-anak sendiri sudah punya. Dari anak-anak sudah ada ya dari mahasiswa. Poin-poinnya itu. Oh, yang di mahasiswa. Sebenarnya yang saya share ke mahasiswa sih seperti ini, Bu. Cuman saya hanya penjelasan lewat lewat kalimat saja. Lewat Oh, berarti nanti gini, Bu. Per kasus misalkan per kasus kan ada 2 kasus. Anggap saja saat tadi 1 kasus untuk penyakit dalam. Berarti setiap 2 kasus nanti juga formatnya sama seperti ada gambaran rumah sakit, ada itu nggih. 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 Nanti yang bab 1 2 itu kan tinggal maksudnya
kopas juga kan isinya kan bisa sama kan gitu di sini. Nanti yang Oh, membedakan di bab ngoten. bab 3, bab 4, mungkin bab 5 seperti itu kan pasti berbeda tergantung dari kasusnya. Oh, gitu. Nih, Ya sudah, nih, sudah kita ngikut. Yang nggih, pasti nanti dari mahasiswa kalau untuk urut-urutannya kalau sudah ada dari apa dari kampus monggo, kalau mungkin nanti dari item 1, 2, 3 isinya apa atau mungkin nanti mengikuti dari lahan. nggih, Cuman nggih, bedanya kalau kita dulu kan berarti per satu itu yang bab 1, 2 nggak ikut nggih. nggih, nggih, Jadi satu eksemplar itu isinya 1 pasien. Terus nggih, untuk satu kasus, untuk selanjutnya baru nanti dibendel jadi satu dengan yang masuk ini. Tapi kalau memang dari dari kampus mintanya seperti itu, yang pasti nanti dari mahasiswa sudah tahu item-itemnya dari bab 3 tadi 3.1 mengikuti apa, kedua apa, nanti kita tinggal ngikut. nggih. Ngaten Ibu. Nanti Matur suwun. nggih, sami-sami Bu Tri. Dari kami sebenarnya nanti akan memberikan penjelasan sih Bu terkait dengan item bab-babnya. Tapi misalkan nanti dari lahan magang itu ada tambahan, misalkan ya mestinya ada ininya gitu nggih monggo Bu. Gitu. Nggih. Nggih. Nanti kalau dari pengumpulan kalau dari Polij pusatnya sih Bu, nanti paling diceknya tuh oh bab 1 ini, bab 2 ini, bab 3 ini, bab 3-nya itu memang judul yang diambil oleh adik mahasiswa. Jadi kan judulnya kan manajemen asuhan gizi pada apa kayak gitu. Oh, nggih. Nggih, Oke. terima kasih. Ya sami-sami Putri. Ya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Bu Miftah Kuzena, itu tadi di Zoom chat itu ada Bu Ari ya dari Mojokerto ya. Izin meminta di-share energi telat gitu ya. Minta materi. Oh, nggih, nggih. Nanti bisa saya kirimkan. Ini juga saya sambil chat Bu Ari di WA. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi Bapak Ibu barangkali? Baik, kalau mungkin sudah tidak ada lagi, mungkin saya kembalikan ke MC nggih. Mohon mengingatkan juga jangan lupa untuk mengisi Baik, daftar target Bapak Ibu. baik, terima kasih Bu Miftahul. Hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara kita pada hari ini. Semoga hasil pertemuan ini dapat memperkuat kerjasama antara perguruan tinggi, khususnya Prodi Gizi Klinik Politeknik Negeri Jember, dan rumah sakit dalam mendampingi mahasiswa PKL. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya. Mudah-mudahan sehat selalu Amin, untuk amin. membimbing adik-adik kami. Nggih, terima Bapak kasih. Ibu. Nggih, Mohon Nggih, izin Bapak terima Ibu. kasih.